Kalau istilah bom bunuh diri itu yang pas memang. Tapi kalau disebut bom jihad, tidak benar, itu bom jahat. Berbeda tipisnya. Bom jahat tidak bisa dikatakan bom jihad. Masyarakat kiram, ini adalah akibat dari penyimpangan pemahaman bahwasanya orang kafir itu halal darah. Ya, semua orang kafir halal darah. Ini subhanallah adalah kekeliruan yang nyata. Kalau dikatakan orang kafir dulu seluruh memerangi umat Islam, ya dari sejak zaman Nabi orang kafir memerangi umat Islam semuanya. Tapi ada yang di medan perang, ada yang tidak. Kalau mereka perangi kita dengan pikiran, ya kita perang dengan kita jawab dengan pemikiran, dengan akidah, dengan ekonomi. Tapi kalau sudah kontak fisik, ya katakan kontak fisik. Jadi ada aturan-aturan, dawabit, kaedah-kaedah harus taati. Islam subhanallah seperti disyarakan oleh Fadilul Syekh Dr. Helmi tadi, tidak ada yang di atas Islam lagi. Menyamainya juga ada dalam toleransi. Alhamdulillah Islam walaupun selalu dituduh, tetapi seperti salah seorang tokoh muslim atau da'i muslim di Jerman ketika ditanya apakah Islam itu teroris, dia jawab, saya tidak menjawab. Perang dunia pertama siapa pemicunya? Perang dunia kedua siapa pemicunya? Kemudian pembantaian orang-orang Indian sebanyak 100 juta jiwa siapa pemicunya? Pembantaian 5 juta orang di Myanmar siapa pemicu? Di India, Kashmir siapa pemicunya? Yang menyerang Afghanistan, bantai di Palestina. Umat Islam alhamdulillah, walaupun umat Islam pernah membuka negeri-negeri futuhat, tapi Nabi berwasiat, jangan kalian bunuh kaum wanita, jangan kalian bunuh anak-anak, jangan kalian bunuh rakyat sipil yang tidak mengangkat senjata, dan hormati tokoh-tokoh, jangan membunuh tokoh-tokoh agama, jangan runtuhkan tempat-tempat ibadah, jangan bakar tanaman-tanaman mereka. Itu semua wasiat Nabi SAW. Sekarang antum mengintai dengan bom gereja, di mana orang itu tidak ada yang angkat senjata. Tapi seperti yang kata Dr. Helmi, kita juga harus memang ekstra hati-hati di sini, karena apa saja dilakukan orang untuk dipolitisir. Maka juga umat Islam juga sesama Muslim juga hati-hati dalam menangkap isu-isu ini. Bisa saja direncanakan oleh pihak-pihak tertentu yang punya rencana busuk terhadap Islam. Maka kita sama umat Islam juga jangan saling menuding, tetapi juga kita tidak boleh membenarkan ini. Dalam Islam, umat Islam, orang kafir itu bagi kepada 4. 3 tak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu. Hanya 1. Yang itu pun bukan tujuannya membunuh. Tujuannya adalah untuk menaklukkan, mengalahkan, dan tunduk pada aturan Allah SWT. Kalau bisa tak satu pun korban jatuh. Itu perang dalam Islam. Yang pertama adalah kafir zimmi, yang tinggal di negeri Islam, di bawah pemerintah orang Islam. Yang kedua, ini tidak boleh diganggu. Bahkan Nabi ancam siapa yang mengganggunya tak bercium bau surga. Baunya saja tak dapat. Ini ancamannya. Yang kedua adalah mu'ahad, yaitu orang yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, baik yang sifatnya G2G, government to the government, atau yang sifatnya individual. Kalau ada umat Islam terikat perjanjian dengan orang kafir lalu dia masuk ke negeri Islam, wajib dihormati. Yang ketiga adalah musta'man, yang peminta suaka, minta perlindungan aman, sekalipun yang melindunginya rakyat jelata, maka pihak yang berkuasa tak boleh untuk membatalkan perjanjian itu, wajib menghormati. Demikian Islam memberikan jaminan kepada orang-orang kafir. Makanya orang-orang kafir dulu ketika umat Islam masuk, rata-rata mereka memilih tetap tinggal di bawah pemerintahan Islam. Dan terjadi Salahuddin Al-Ayyubi setelah 40 tahun Baitul Maqdis mandi darah, sampai para penyair mereka dengan bangga dan pongah sekali bahwa kuda-kuda mereka berenang di lautan darah di Baitul Maqdis. Tak kurang dari 800.000 jiwa melayang rakyat sipilnya dibantai oleh pasukan Lionheart. Tapi ketika Salahuddin datang, beliau datang seperti Nabi alaihissalam
masuk ke kota Mekah dengan menunduk dan bersujud syukur kepada Allah, dan diberikan pilihan, siapapun yang ingin pulang kami antarkan ke tempat yang aman, dan siapa yang ingin tinggal di sini maka kami jamin keamanannya. Alhamdulillah sebagian besar rakyat sipilnya meminta untuk tetap tinggal di negeri Islam, karena mereka sudah bisa bandingkan antara tinggal di pemerintahan Islam dengan pemerintahan yang bukan Islam. Karena apa? Islam rahmatan lil alamin. Dan yang keempat, hanya satu saja yang boleh diperangi, yaitu kafir harbi, orang yang sedang kontak perang fisik dengan kita. Nah, kalau antum mau nak perang fisik, pergilah ke negeri-negeri yang sedang berkecamuk antara orang Islam dengan orang kafir. Tapi kalau di negeri kaum muslimin, negeri yang dijamin keamanannya, maka tindakan-tindakan ini adalah merusak Islam sendiri, merusak kaum muslimin, merusak negeri orang Islam, dan merubah pandangan orang Islam. Tapi insya Allah seperti yang terjadi di Amerika, semakin dituduh Islam, orang semakin mempelajari Islam. Pasca 11 September 2001, alhamdulillah, dulu Quran itu tak laris di Amerika, tapi setiap terbit habis. Kitab-kitab hadis tak dijamah orang, tapi habis. Akhirnya mereka baca langsung dari sumber Islam yang asli. Oh, ternyata apa yang ada di publikasi tidak seperti yang original dan asli dalam kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini berita gembira bagi kita, semakin Islam dipojokkan dengan wasailil i'lam, dengan publikasi dan informasi, media komunikasi informasi, akhirnya pertumbuhan populasi Islam di Amerika dan Eropa lebih tinggi daripada jumlah kelahirannya. Peningkatannya setiap tahun lebih besar. Bahkan dulu di Amerika, di Eropa hanya sekitar 1000 masjid, lebih sedikit. Setelah 10 tahun setelah pasca 11 September, jumlah masjid lebih dari 11.000 masjid. Insya Allah, kalau ini memang ada yang merencanakan, semoga tidak, bukan Islam atau memburukkan Islam, Allah jadikan makar itu kembali kepadanya. Tapi kalau seandainya ini dilakukan oleh personal umat Islam atau kelompok tertentu, maka kita mengutuk dan kita tidak menyetujui, karena ini bukan dihalalkan oleh syariat Islam. Wallahu ta'ala alam.